Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahyani Rahmanufianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali materi dan membuatkan tutorial mengenai materi yang telah diajarkan minggu lalu, yaitu tentang statistika parametrik uji beda. Kali ini kita akan membahas tiga, yaitu yang pertama one sample t-test, yang kedua independent t-test, dan yang ketiga paired t-test. Sebelum kita mempraktikannya di SPSS, terlebih dahulu kita memahami teorinya terlebih dahulu. Di sini ada statistik parametrik, definisinya yaitu statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji beda. Uji beda atau t-test ini adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi. Data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan saja. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama kita, yaitu one sample t-test. Ini penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Selanjutnya ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya atau dugaannya A, H0 adalah rata-rata sama dengan nilai acuan, B, HA adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Sini ada kriterianya. A, jika T hitung kurang dari T table atau SIK lebih dari 0,05, maka H0 dapat diterima. Berarti rata-rata sama dengan nilai acuan. Selanjutnya yang B, jika T hitung lebih dari T table atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Selanjutnya, langsung ke contoh kasus saja, kita baca di file Word terlebih dahulu, uji one sample t-test. Nah, sini kita baca dulu, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, ini ada data-datanya. Selanjutnya, kita masuk ke SPSS-nya saja. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, sekarang kita buka dulu data yang kita gunakan buat one sample t-test-nya itu. Kita cari.
File of type-nya kita ganti dulu ke Excel karena data saya berupa Excel. Nah, saya akan memilih ini, data latihan one sample t-test. Kita oke. Nah, di sini datanya udah ada. Kita hilangkan dulu desimalnya. Selanjutnya, langsung ke analyze. Descriptive compartments. One sample t-test. Berat badannya kita pindahin. Lalu test value-nya ini kita ganti 55. Sesuai dengan nilai acuan yang ada tadi di soal contoh kasusnya. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah keluar one sample statistik, ada sampelnya sebanyak 10, ada meannya 59, ada standar deviasinya. Lalu di bawah ini, tabel yang bawah, kita bisa lihat ada sig. Ini sama seperti yang ada di PowerPoint tadi, yaitu coba kita pindah dulu. Kita lihat dulu ini sig-nya itu 0,121. Artinya 0,121. Nah, kita cek nih kriterianya tadi. Nah, ini. Jika sig lebih dari 0,05, maka H0 dapat diterima. Tadi itu sig-nya 0,121. Artinya 0,121 lebih dari 0,05. Dan maka H0-nya dapat diterima. Artinya rata-rata sama dengan nilai acuan. Selanjutnya, kita ke SPSS lagi. Artinya di sini untuk one sample t-test-nya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke materi kedua, yaitu independent t-test. Kita new data terlebih dahulu. File, new data. Nah, untuk selanjutnya kita baca dulu di PowerPoint-nya. Kita next. Nah, ini untuk two sample t-test atau bisa dibilang independent t-test. Uji beda t-test, dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi, signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Yaitu di sini ada independent t-test. Uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Selanjutnya ada paired t-test. Uji paired t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh kasus independent t-test saja. Kita pindah ke Word dulu. Nah, ini. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel
untuk menyusun laporan keuangan. Keterangan, data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Variabel value-nya itu artinya 1 ini untuk tidak menggunakan Excel dan 2 ini untuk menggunakan Excel. Selanjutnya, kita praktikkan saja langsung di aplikasi SPSS-nya, yaitu kita buka dulu datanya, file of type-nya kita ganti Excel, kita pilih data latihan independent test, open, oke. Nah, di sini di variabel view-nya kita desimalnya kita nolkan dulu. Selanjutnya ke analyze, compare means, terus selanjutnya independent sample t-test. Nah, untuk nilai kita masukkan ke test variable, dan untuk kelompok kita masukkan ke grouping variable. Selanjutnya, kita define groups. Nah, grup 1 ini kita ganti 1, kita masukkan angka 1, dan 2 ini kita masukkan angka 2. Lalu continue, lalu oke. Di sini sudah muncul data akhirnya. Dapat dilihat, untuk kelompok 1 ini dengan sampelnya 15, meannya sekian, standar deviasi sekian, dan standar error meannya sekian. Dan untuk tabel di bawahnya dapat kita lihat kita bisa melihat terlebih dahulu dari sig-nya yang ini. Di sini sig-nya itu 0,582, artinya lebih dari 0,05. Nah, jika sig-nya ini lebih dari 0,05, maka kita dapat menggunakan nilai dari equal variance assume. Berarti sig-nya itu adalah 0,022. Dan dapat kita simpulkan 0,022 ini kurang dari 0,05. Kita lihat lagi di PowerPoint-nya tadi, kriterianya. Jika sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa H0 tersebut ditolak. Untuk independent test ini sudah selesai. Berikutnya kita lanjut ke yang ketiga, yaitu parity test. Selanjutnya yang ketiga ada contoh kasus dari uji parity sample t-test. Sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Berikut ada datanya. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Kita buka datanya. Nah, ini. Oke. Datanya sudah muncul. Kita hilangkan dulu desimalnya.
Selanjutnya kita ke analyze, compare means, paired sample t-test. Nah, untuk berat sebelum ini kita tambahkan terlebih dahulu, baru berat sesudahnya, lalu oke. Ini datanya sudah keluar. Kita lihat di tabel paling bawahnya. Lalu sig-nya ini 0,000. Artinya sig kurang dari 0,05. Kita lihat ke sini. Nah, sig kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau hipotesis tersebut yang ada di soal tadi ditolak. Sudah selesai mengenai variety test ini. Sekian cara dan tutorial dari saya mengenai statistika parametrik uji coba ini, yaitu yang pertama ada uji one sample t-test, yang kedua ada independent t-test, dan yang ketiga ada paired sample t-test. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.